Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Perkenalkan, nama saya Yudhana Gita Sarina. Dalam video presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem VIS-IT, sistem optik, dan sistem WLAN. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? VIS-IT merupakan singkatan dari Very Small Aperture Terminal. VIS-IT adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan atau parabola dengan diameter tertentu. Fungsi utama VIS-IT adalah menerima dan mengirim data audio maupun video melalui satelit. Satelit sendiri adalah sebuah benda yang mengorbit atau berputar mengelilingi benda lain karena terpengaruh gaya gravitasi benda tersebut. Keunggulan VIS-IT adalah untuk layanan internet, satelit, data, TV, LAN, suara, dan faksimili serta VoIP. Keunggulannya, jangkauannya luas karena menggunakan satelit di angkasa. Sistem telekomunikasi VIS-IT dapat mencakup jarak yang sangat jauh. Apa itu teknologi fiber optik? Jadi, fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Fungsi fiber optik yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan komputer yang sama. Kemudian WLAN adalah singkatan Wireless Local Area Network. Jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio atau wireless sebagai media transmisinya. Jadi untuk menghubungkan antar perangkat seperti antar komputer atau komputer ke internet menggunakan sinyal wireless. Adapun 4 komponen WLAN adalah 1. WLAN interface A pada laptop, berbentuk perangkat akses untuk pengguna yang memakai laptop dan biasanya sudah sepasang pada port PCMCIA. Tetapi untuk komputer desktop harus ditambahkan perangkat seperti wireless adapter. Yang B, pada komputer desktop merupakan alat yang bisa dipasangkan pada perangkat komputer desktop biasanya pada bagian motherboard. Jika pada laptop ada alat yang terpasang pada mode PCMIA, maka untuk komputer desktop memerlukan perangkat khusus yang bernama wireless adapter yang disambungkan pada port PCI atau port USB. Yang kedua adalah access point, menjadi perangkat yang sangat penting bagi jaringan WLAN karena merupakan perangkat yang sentral untuk menghubungkan antar perangkat yang bisa menghubungkan ke ISP. Memancarkan access point mempunyai fungsi untuk memancarkan sinyal wireless. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur MAC address sebagai DHCP server dan lain-lain. Oleh sebab itu perangkat ini menjadi inti dalam jaringan WLAN. Yang ketiga adalah antena. Antena ini biasanya merupakan antena eksternal yang sering ditambahkan pada perangkat supaya dapat memperkuat sinyal pemancar dan bersifat tidak wajib. 5 kelebihan WLAN. Yang pertama adalah mobilitas yang baik. Selama dalam jangkauan sinyal access point memungkinkan pengguna saat terhubung ke jaringan sehingga informasi mudah didapatkan. Jadi tidak perlu di satu ruangan tempat kerja saja untuk mengakses informasi. Lalu dengan mobilitas yang baik ini maka dapat meningkatkan produktivitas ibunya dalam bekerja. Yang kedua, mudah diinstalasi. Dalam menerapkan WLAN tergolong mudah dan juga cepat diinstalasi karena tanpa diperlukan memasang kabel jaringan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah sangat fleksibel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja selama terjangkau sinyal. Selain itu sedikit menggunakan kabel atau bahkan tidak menggunakan kabel. Yang keempat, minim biaya perawatan Yang keempat adalah minim biaya perawatan. Meski pada awal pemasangan WLAN
memerlukan biaya yang cukup mahal, tapi dalam perawatan jaringannya cukup murah karena tidak memerlukan kabel. 5. Kekurangan WLAN. 1. Kerahasiaan atau keamanan kurang terjamin karena untuk menghubungkan perangkat komputer dan lain-lain menggunakan teknologi nirkabel, jadi kerahasiaan data atau keamanan data kurang terjamin sebab jaringan bisa diakses oleh siapa saja, jadi pentingnya memperhatikan sistem pengamanannya. Yang kedua, peralatan relatif mahal. Pada awal pembuatan atau perancangan tertentunya membutuhkan peralatan yang relatif mahal, misalnya dibutuhkan access point, wireless adapter, dan lain-lain. Yang ketiga, delay. Maksudnya jika sinyal terhalang, terpantul, dan jika lalu lintas jaringan dapat berpotensi mengalami keterlambatan untuk mengakses serta menerima informasi. Yang keempat, access point rawan gangguan. Jika perangkat access point mengalami kerusakan, maka banyak perangkat yang terhubung ke jaringan akan mengalami gangguan, bahkan tidak bisa terhubung ke jaringan.